Monolog kita kali ini mau membahas tentang pengelompokan tipikal masyarakat Indonesia saat ini. Dan ini menjadi sangat penting untuk kita melihat kemana Indonesia ke depan dan bagaimana Indonesia ke depan. Saya mengelompokkan masyarakat Indonesia saat ini dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok-kelompok pencari keuntungan, yang saya kelompokkan mereka dalam kelompok pro penguasa. Pro penguasa ini, apapun yang dilakukan oleh penguasa, mereka akan melihat itu sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah hal yang baik, sebagai sebuah prestasi. Mereka tidak akan pernah bersikap kritis dan selalu akan mendukung kebijakan penguasa, meskipun itu akan merusak, mengacak-acak, mengacau balaukan sistem tata negara kita, sistem pemerintahan kita, dan sistem hierarki undang-undang kita. Bagi pro penguasa, kepentingan mereka adalah berada di dalam lingkaran kekuasaan, terlepas dari negara akan kacau balau, negara akan rusak, negara akan berantakan. Mereka tidak peduli. Itu bagi mereka adalah bagaimana mendapat keuntungan dari kekuasaan. Inilah kelompok pertama yang saat ini semakin banyak jumlahnya. Kelompok ini semakin membesar jumlahnya. Kelompok yang hanya mengejar kekuasaan untuk kepentingan keuntungan. Ini yang saya sebut kelompok pro penguasa. Apapun yang dilakukan pemerintah, baik buruk yang dilakukan oleh penguasa, bagi mereka adalah semua itu baik dan benar. Yang kedua adalah kelompok anti penguasa. Kelompok anti penguasa ini tidak banyak juga, sedikit. Mereka ini cenderung tidak suka atau menjadi anti penguasa karena personality pejabatnya. Mereka tidak suka orangnya. Contohnya, mereka tidak suka presidennya, mereka tidak suka wakil presidennya, mereka tidak suka menterinya. Ini membuat dia anti penguasa, dan apapun yang dilakukan oleh penguasa dia akan kritisi semua, baik buruk kebijakan penguasa akan dikritik semuanya. Karena kebijakan yang baik pun selalu ada sisi buruknya, dan di situ kelompok ini akan masuk. Inilah anti penguasa yang boleh kita sebut sebagai oposisi murni, dan sebetulnya negara membutuhkan kelompok ini harus lebih besar jumlahnya supaya ada yang mengawal bangsa. Yang ketiga adalah kelompok tengah-tengah. Kelompok di tengah ini adalah kelompok yang masih mau mengkritik pemerintah, mau membela pemerintah ketika kebijakannya bagi dia dianggap baik, dia akan dibela, buruk akan dikritik. Tetapi kelompok ini cenderung adalah kelompok pragmatis dan oportunis. Ketika dia mendapat tawaran jabatan dari penguasa, maka akan dia ambil dan kemudian akan bergeser menjadi pro penguasa. Ketika dia pro penguasa, maka dia juga akan melakukan penjilatan-penjilatan kepada penguasa sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok penguasa sebelumnya. Dan mereka ini, orang-orang seperti ini mudah tergoda oleh iming-iming dan hadiah. Bisa iming-iming hadiah jabatan, iming-iming hadiah materi, dan segala macam. Dan kelompok ini gampang bergeser menjadi pro penguasa atau menjadi anti penguasa. Ketika dia kencang bersuara dan ditawari sesuatu hadiah oleh penguasa, dia akan cenderung mengambil itu dan dia akan cepat berubah menjadi pro penguasa. Bahkan yang begini biasanya cara menjilatnya jauh lebih tajam dari kelompok penguasa sebelumnya, pro penguasa sebelumnya. Dan demikian juga kelompok ini, ketika dia terus bersuara tetapi tidak kunjung mendapat tawaran atau hadiah, maka dia akan cenderung berubah menjadi anti penguasa. Dia anggap, wah ini nggak bisa, harus dihantam terus. Dan ketika dia sudah dalam posisi itu, ditawari pun suatu saat dia tidak akan mau. Ketika dia sudah berpindah menjadi anti penguasa. Dan itulah kelompok yang ketiga. Kelompok keempat adalah kelompok yang paling jumlahnya sudah sangat super sedikit saat ini, yaitu kelompok idealis. Kelompok idealis ini adalah melihat kebijakan yang baik harus didukung, yang buruk harus dikritik. Tetapi perbedaannya adalah dengan kelompok tengah-tengah, mereka ketika ditawari pun mereka akan menolak. Ditawari hadiah jabatan cenderung tidak mau, ditawari hadiah materi cenderung tidak mau. Tetapi mereka menempatkan bangsa di atas kepentingan segalanya. Inilah kelompok idealis yang saat ini sudah sangat sedikit sekali jumlahnya, hampir kita tidak bisa menemukan. Masih ada tersisa, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, inilah sekarang tipikal masyarakat bangsa kita dengan tipikal ini, di mana jumlah pro penguasa semakin banyak berlomba-lomba.
karena ingin mendapatkan hadiah keuntungan dari kekuasaan, dan kelompok tengah-tengah yang gampang lebih mudah bergeser menjadi penguasa. Maka bagi saya nasib negara kita ke depan sangat dipertaruhkan untuk menjadi sebuah negara yang otoriter, bahkan fasis, karena kita kehilangan kendali, kehilangan kontrol atas sebuah penyelenggara negara. Sekarang Anda di kelompok masyarakat yang mana? Silakan dijawab sendiri dengan hati. Saya juga tidak mau menjawab saya ada di kelompok mana, karena kalau saya jawab nanti orang tidak akan percaya. Tetapi saya orang yang pernah menolak sebuah jabatan di Bank BUMN. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.